Amin ya rabbal alamin. Hadirin, bab cinta adalah bab yang paling indah. Cinta entah bagaimana bentuknya tidak tahu, tempatnya di mana, tapi bisa menggerakkan seseorang. Jatuh cinta mirip dengan jatuh dari pohon. Kalau salah tempat, salah cara, babak belur. Tapi kita seringkali mencari cinta dari sesuatu yang bakal mengecewakan kita. Tapi ada cinta yang pasti menguntungkan. Kalau mencari cinta dari manusia, pertama, dia belum tentu cinta kepada kita. Yang kedua, kalaupun cinta, dia pun tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak diizinkan oleh Allah penguasa kita. Contoh, orang yang mencintai tidak bisa memberi rezeki tanpa dititipkan oleh Allah. Tidak bisa membahagiakan kalau hatinya tidak dibulak-balik oleh Allah. Tidak bisa melindungi kecuali Allah yang menguatkan. Jadi kalau kita sibuk mencari cinta makhluk, siap-siaplah DTA, derita tiada akhir. Yang pasti untung adalah mencari cinta Allah. Dialah Allah yang menciptakan kita, yang maha tahu segala keperluan lahir batin kita, dan dia pula yang menggenggam apapun yang kita inginkan, yang kita perlukan, dan yang terbaik bagi kita. Dan dia maha kuasa atas segala-galanya. Yang dia kehendaki pasti terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi. Dan dia yang maha baik, yang selama ini pun sudah berbuat terbaik bagi kita, walaupun kita banyak melupakannya, bahkan mengkhianatinya, tapi Allah tetap saja memberikan yang terbaik. Jangan sibuklah dengan cari cinta manusia, bakal banyak luka. Tapi sibuklah mencari Allah. Cinta Allah subhanahu wa ta'ala, dari inginnya saja sudah bisa bikin bahagia. Masya Allah. Hadirin, ini doa, hafalkan supaya kita bisa dicintai Allah. Karena yang membulak-balik hati kita juga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi, ya. Ikutilah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Segitu dulu. Artinya, ya Allah, Allahumma inni as'aluka hubbaka, aku mohon kepadamu cintamu, wa hubba man yuhibbuka, dan cinta orang-orang yang mencintaimu. Oh, indah ya. Jadi kita bolehkah ingin dicintai? Boleh, sesudah dapat cinta Allah, nanti Allah membuat orang-orang mencintai kita. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka.
Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka ya. Lanjutannya wal amal alladhi yuballighuni hubbaka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Ulangi, wal amal alladhi yuballighuni hubbaka, dan amalan yang mengantarkan kami kepada cintamu. Wa amal alladhi yuballighuni hubbaka. Jadi selain minta cinta Allah, minta cinta orang-orang yang mencintai Allah, juga kita minta dibimbing supaya punya amalan yang menyampaikan kita kepada cinta Allah. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya. Ya Allah, jadikan kecintaanku kepadamu. Jadi cinta kita kepada Allah itu, Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya, lebih aku cintai. Jadi cinta ke Allah tuh min nafsi, sebutkan min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Ya Allah, jadikanlah kecintaanku kepadamu melampaui, lebih daripada cintaku kepada diriku sendiri, kepada keluargaku, dan air yang dingin. Kenapa ada air dingin? Karena kalau ini kan di padang pasir yang sangat haus, orang luar biasa haus pasti sangat merindukan dan sangat ingin ada air. Tapi cinta kepada Allah sudah melewati segala keinginan, kecintaan kepada selain Dia. Hadirin sekalian, apa ciri orang yang mencintai Allah? Di antara cirinya adalah ya, orang yang cinta ke Allah, orang yang dicintai Allah juga, ciri yang paling khas adalah banyak mengingat Allah. Orang cinta tuh pasti berkaitan dengan ingatan hati. Jadi kalau tidak bisa kita mengatakan saya mencintaimu Allah padahal hatinya lupa ke Allah, tidak bisa. Karena orang yang paling cinta kepada Allah itu adalah orang yang paling banyak mengingat Allah. Apa buktinya paling banyak mengingat Allah? Paling patuh kepada perintah. Begini, orang yang mencintai Allah adalah orang yang paling yakin kepada Allah, bahwa dia ciptaan Allah, dia milik Allah, dia dalam kekuasaan Allah, setiap saat dalam pengurusan Allah, bahwa segala yang ada ini milik Allah, dikuasai Allah, tidak ada yang bisa terjadi tanpa izinnya, apapun yang dikehendakinya tidak terhalangi. Allah yang menguasai dan menentukan segala-galanya, dialah yang janjinya pasti ditepati, yang maha baik, yang selama ini saja kita diurus oleh Allah setiap saat, tidak pernah lalai dan luput. Nah, dengan mengingat kebaikan Allah yang terus seperti ini, sehingga yakin, ini akan timbul cinta. Nah, orang-orang yang tidak mengenal Allah tidak akan mencintai Allah. Makanya wajib bagi kita untuk belajar ilmu ma'rifatullah, ilmu asma wa sifat Allah. Orang yang tidak mengenal ilmu Allah tentang Allah, dia tidak akan mencintai Allah. Tidak ada cinta bagi yang tidak dikenali, benar? Tak kenal maka
tidak tahu siapa dia ya. Hadirin sekalian, sudah yakin patuh, karena orang yang dicintai itu, orang yang mencintai itu cirinya adalah patuh. Wah, ingat zaman SMA itu ya, karena calonnya itu ingin, wah kamu keriting dong, nurut hadirin, dikeriting demi membahagiakan yang dicintai. Besoknya mode berubah, lurusin lagi, ini lebih rumit hadirin. Patuh kepada perintah dan menjauhi larangan itu ciri cinta. Jadi tidak ada yang mengatakan cinta ke Allah, saya mencintaimu Allah, tapi dia tidak suka kepada yang Allah perintahkan. Karena cinta ke Allah itu ada dalam amalan-amalan yang Allah sukai dan menjauhi larangannya. Pada nurutlah kalau kita mencintai seseorang. Walau gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, apalagi tumpeng kan ku habisi. Ciri lain orang yang banyak zikir kepada Allah selain patuh pasrah, yaitu dia akan tawakal. Selain patuh kepada perintah dan menjauhi larangan, juga akan pasrah ke Allah. Nah hadirin sekalian, orang-orang yang mencintai Allah mah tenang we hidup tuh, tidak ribuh dengan cinta orang. Yang banyak bete itu adalah yang mencintai makhluk lebih daripada mencintai Allah. Kita simak surat At-Taubah ayat 24. Siapa nih yang suka pura-pura cinta ke Allah? Surat At-Taubah ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Mudah-mudahan mulai hari ini kita semakin memperjelas target hidup kita. Sudahlah, mending cari cinta Allah saja. Dia pencipta, pemilik, penguasa yang tidak diragukan lagi kasih sayangnya. Bukankah selama ini juga kita diurus oleh Allah? Dan Allah sangat senang lagi kepada hamba yang merindukan cintanya. Kita mendekat sejengkal, Allah sedepak. Kita sedepak, Allah sehasta. Kita melangkah, Allah seakan berjalan cepat meraih kita. Jadi cinta yang tidak pernah dikecewakan adalah jatuh cinta kepada Allah, mabuk kepayang kepada Allah. Itu cinta yang pasti memuaskan.
membahagiakan dan tidak akan pernah dikecewakan. Sebetulnya banyak beberapa hadis-hadis lain tentang ciri-ciri kekasih Allah, orang-orang yang dicintai Allah. Namun saat ini kita akan menyimak guru kita, Kiai Haji Profesor Dr. Miftah Farid, guru kita bersama. Semoga beliau sudah bersama kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Miftah menjadi kekasih Allah, yang dicintai Allah, dicintai para pecinta Allah, yang senantiasa dibimbing dengan ilmu dan amal yang menyampaikan kepada cinta Allah, dan dijadikan cinta kepada Allah melampaui segala-galanya. Amin. Apa kabar Pak Miftah? Langsung ke Madinah ya Pak? Iya, insya Allah jumpa di Madinah. Masya Allah. Di maktab berapa nanti Pak? Itu di tendanya Minanya 113. Saya 111, beda 2 juga ya. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Insya Allah jam 9.10 ini ada di Masjid TSM Trans Studio Mall. Dan kali ini kita simak uraian guru kita. Mangga Pak Miftah.